Akhirnya kembali lagi bahas laptop MSI dengan varian laptop yang cocok buat para pelajar dan para pekerja yang memang lagi bingung nih mau beli laptop buat selesai tugas tapi nggak mau dari brand yang ecek-ecek. Yang mending ini aja, MSI Modern 14. So, apakah laptop ini menarik? Gimana performanya? Gimana ketahanan baterainya? So ya, mending langsung aja intro dulu. Oke, MSI Modern 14 seri F1M ini mengusung desain minimalis dengan bodi berwarna platinum grey yang kelihatan profesional. Build quality-nya pun udah cukup solid, bagian cover dan area sekitar keyboardnya pakai material aluminium finishing, agak glossy juga, yang mana ini nggak gampang ninggalin sidik jari dan gampang dibersihin. Chassis laptopnya pun juga punya standar mil LCD 810G yang artinya teruji tahan banting terhadap kondisi ekstrim dan benturan ringan, tapi bukan berarti jaminan lu bebas diapa-apain. Tapi emang ya, secara looks laptop ini tuh nggak kelihatan laptop MSI. MSI itu biasanya laptop gaming gitu. Terus soal portabilitas juga ini udah termasuk compact, ketebalannya sekitaran 19-20 mm dengan bobot hanya 1,4 sampai 1,5 kg ya. Masuk tas masih gampang, dibawa ngampus ataupun meeting juga nggak bikin pegel, bahkan chargernya pun mungil jadi nggak makan tempat di dalam tas. Engsel MSI Modern 14 ini bisa dibuka dengan satu tangan tanpa angkat bodi laptopnya dan layarnya bisa dibentangkan hingga 180 derajat lay flat dan juga bisa dilipat ataupun diputarnya sebutannya itu ya flip and share ya. Jadi mudah kalau mau nunjukin layar ke rekan kalian ya. Dan desain engselnya pun juga bikin bodi belakang sedikit terangkat waktu laptopnya dibuka, memberikan sudut kemiringan keyboardnya lebih nyaman buat ngetik sama kasih airflow biar lebih oke lagi. Lanjut ke bagian layarnya, MSI Modern 14 ini punya ukuran layar sesuai namanya, 14 inci. Dengan resolusi Full HD, panelnya tipe IPS level dengan bezel kiri kanan yang tipis, jadi tampilan visualnya terasa lega dan modern. Buat nonton video ataupun streaming drama favorit lo, ya rasionya 16:9 Full HD ini udah cukup nyaman ya, walaupun sekarang udah banyak yang 16:10. Terus sudut pandangnya udah juga cukup luas, warna dan kontrasnya udah cukup oke untuk penggunaan sehari-hari ya. Memang color gamutnya ini masih standar aja, sekitar 45% NTSC atau ya kurang lebih di 60% sRGB aja. Ya memang belum seakurat itu, tapi buat lo yang suka edit foto ringan, nonton YouTube ataupun desain Canva masih cukup. Yang penting layarnya udah ada anti glare, yang brightness-nya pun juga udah di 250 nits. Dan buat keyboardnya MSI Modern 14 nyaman buat dipakai ngetik, tombolnya berukuran cukup, plus keyboardnya ini udah ada backlit warna putih yang lembut juga. Jadi ngetik di ruangan yang redup, tombolnya masih cukup terlihat jelas dan ada shortcut Copilot juga walaupun mini buat akses Microsoft Copilot dengan cepat. Touchpad-nya pun juga udah asik, ukurannya lebar, permukaannya mulus dan responsif pula, gestur Windows berjalan lancar, klik-klik empuk juga nggak keras. Lalu untuk audio, dia memiliki dua speaker 2 watt di stereonya, di bawah bodi juga under firing ya. Volume maksimalnya cukup nyaring mengisi satu ruangan kecil. Lalu webcamnya di bezel layar atas terdapat webcam HD 720p, kualitasnya ya lumayan buat ngezoom ataupun Google Meet. Di ruangan cukup cahaya ya, ini sih hasilnya oke. Warnanya memang agak pucat tapi memang mukanya ya masih kelihatan jelas. Terus webcam ini pun juga ada physical webcam shutter untuk privasi lebih aman. Fitur tambahan lain di Modern 14 ini membawa sensor konektivitas yang udah lengkap, Wi-Fi 6E terbaru dan Bluetooth 5.3 juga. Sedangkan untuk port-portnya di sisi kanan ada RJ45 port, 2 USB-A 3.2 Gen 1, terus ada satu micro SD slot sama audio jack. Di sisi kiri ada power port HDMI sama USB-A 3.2 Gen 1 lagi dan USB-C power delivery sama display out. Cukup lengkap untuk digunakan di segala skema penggunaan. Dan sekarang dapur pacunya si MSI Modern 14 ini terbenam prosesor Intel Core 7 150U. Generasi terbaru Intel yang 13 yang refresh yang punya 10 core, 2 P-core 8 E-core dengan close block-nya itu sampai di 5,4 GHz, yang memang penggunaan Intel Core U ini sih sebenarnya ditujukan untuk penggunaan mobilitas karena mengutamakan efisiensinya. Tapi tenang, secara performance ini masih aman. Grafisnya yang gunain itu adalah Intel Iris Xe, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz. Terus ini juga dual channel punya. Storage-nya udah di 512GB NVMe punya yang Gen 4 serta sudah terinstall Windows di dalamnya. Dan untuk upgradabilitasnya, laptop ini pun juga masih bisa di-upgrade hingga 64GB RAM-nya. Tapi ya udah jelas lah ya, 16GB itu udah termasuk angka yang besar untuk di laptop ini. Bahkan gua rasa nggak perlu di-upgrade juga. Secara performance dari laptop ini pun juga udah kita dapatkan dari Surface R15
Di multinya itu di 1200-an dan singlenya di 200-an poin. Cinebench R23 itu di multinya 7700-an poin dan singlenya di 1500-an, dan R24 itu multinya di 400-an dan singlenya 99. Kalau Geekbench multinya itu di 7900-an, ini cukup besar, singlenya di 2000-an poin, dan secara overall performance laptop ini juga udah bisa mendapatkan performance yang udah cukup oke untuk kelasan CPU series. Ya memang bukan untuk sampai bisa bermain game lancar, namun untuk multitasking ngerjain tugas ini cukup. Lalu untuk performance CPU-nya yaitu integratednya kami tes juga dengan 3D Mark. Fire Strike itu dapat di 4400 poin dan time spy-nya di 1600-an poin. Lalu untuk SSD-nya punya speed yang lumayan kencang, di rate itu di 5000-an dan juga write-nya di 2700-an Mbps. Speed SSD yang udah cukup cepat juga buat transfer file. Nah, untuk pengujian gamenya juga lihat sekuat apa laptop ini, kita tes juga nih dengan beberapa game-game ringan di resolusi Full SD-nya. Yang pasti untuk lu cari hiburan di game Valorant itu masih aman. Di settingan low sampai high-nya masih bisa dapat average FPS di atas 100 FPS. Namun memang untuk 1%-nya itu ya di angka 30 FPS-nya. Ya mostly ini sih saat-saat habis mati lah, ada proses respawn-nya, dia tuh bakal ada sedikit drop frame rate. Lalu untuk game CS2 memang paling aman lu di settingan low aja ya, karena memang ini di engine baru juga, jelas membutuhkan performance yang lebih kencang untuk main game secara lancar. Tapi untuk Dota 2 fun match seru-seruan masih bisa di settingan medium sama low-nya dapat di 60-an FPS punya. So apakah kurang dari segi performance-nya? Ya menurut gue sih udah enggak ya. Memang MSI Modern 14 ini target utamanya itu ya buat selesaiin tugas-tugas sekolah, tugas kuliah sama kerja, yang notabene kebanyakan yaitu di ranah Microsoft Office. Dan pasti jelas dong kalau buka Office aja di laptop ini ya pasti tetap lancar. Saat pemakaian laptopnya pun juga masih ada di area yang aman buat thermalnya. Saat idle-nya laptop ini hanya di 49 derajat Celcius, dan saat dihajar Cinebench itu suhu maksimalnya bisa menyentuh di 96 derajat Celcius. Dan sudah kita tes juga ya untuk baterainya di laptop yang memiliki kapasitas 46,8 Wh ini pun juga udah kita tes playback YouTube Full HD dengan settingan 50% brightness. Di mode balance-nya juga bisa tahan hingga 6 jam 40 menit. Cukup awet, dan untuk mengelola performance fiturnya ini juga ada aplikasi MSI Center di bawahan. Di MSI Center ini kita bisa milih mode penggunaan, misal silent, balance, performance. Ada juga fitur AI Engine yang bisa otomatis mendeteksi skenario penggunaan dan atur setelan secara optimal. Jadi ya coba aja nih kalian fitur-fiturnya ini kalau udah punya laptopnya. Nah pertanyaannya, siapa aja nih yang akan cocok pakai laptop ini? Ya menurut gua MSI Modern 14 ini bisa lu pakai kalau misalkan kalian adalah seorang pelajar atau mahasiswa kayak tadi gue udah bilang, yang memang butuh laptop ringan dibawa ke kampus, baterainya cukup tahan lama, tentunya juga bisa kelarin tugas-tugas kalian pun dengan aman. Kalau pekerja kantornya memang khususnya yang sering-sering mobile, yang kerja hybrid, laptop ini enak dibawa meeting, presentasi ya ada HDMI juga, mengetik laporan panjang juga aman, keyboardnya ya udah standar pada umumnya lah ya. Dan catatan juga buat teman-teman yang masih bingung apakah laptop ini sudah termasuk Microsoft Home Student-nya, ya otomatis ini udah ada ya. Jadi kalian bisa langsung pakai ketika lu beli laptopnya tanpa harus install lagi. Tapi memang kalau kalian mengharapkan laptop ini buat gaming ya beda targetnya memang ya. Jadi laptop ini lebih cocoknya buat penggunaan kasual aja, nonton-nonton sama kerja di Microsoft Office dengan efisiensi yang udah tinggi. Paling beberapa hal yang perlu kalian perhatiin juga yaitu di bagian layarnya yang masih belum punya akurasi tinggi. Jadi untuk digunakan di ranah profesional seperti ya preview hasil kerjaan tim mungkin masih bisa, tapi belum cocok buat dijadiin ACC project desain kalian. Tapi dilihat-lihat dari segi harganya ini ya masih sangat bersahabat, cuma sekitar 10 jutaan doang, masih aman di dompet warganya sebagai investasi sebelum lo upgrade ke MSI yang lebih tingginya. Cuma menurut kalian gimana? Kira-kira laptop ini menarik nggak? Coba aja komen di bawah, dan mungkin itu aja pembahasan gue dari MSI Modern 14 laptop terjangkau ini. Untuk kerja ini bagus lah ya. Jadi jangan lupa juga kalau kalian mau beli cek aja deskripsi ataupun YouTube Shopping karena kita udah kasih linknya di bawah. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, Discord, dan TikTok yang ada semuanya di deskripsi. Dan nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.